Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 5, oke, kita lanjutkan lagi pelajaran kita PKN. Kita sudah masuk kepada tema 2 ya. Nanti setelah anak Ibu menyimak mendengarkan video ini, anak Ibu langsung buka buku tema 2-nya ya tentang PKN, yaitu ada di halaman 25. Ya, kali ini kita akan membahas tentang tanggung jawab ya. Tanggung jawab adalah sikap ataupun perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya yang seharusnya dilakukan. Ya, tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang seharusnya kita miliki. Ya, yang seharusnya sebagai individu memiliki tanggung jawab siapapun itu. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis tanggung jawab. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri, ya, terhadap diri sendiri dan Tuhannya. Contohnya misalnya setiap hari sekolah Ibu memberikan instruksi kepada anak Ibu semua, isi daftar hadir, lalu pukul 7 anak-anak Ibu melaksanakan duha. Sebelum duha anak Ibu berwudu. Nah, kan sekarang ini kan kita kan Ibu di rumah, ya, anak Ibu di rumah. Saat Ibu instruksikan kamu untuk duha atau sebelumnya untuk berwudu, kamu di rumah karena Ibu tidak melihat, kamu tidak melakukannya. Kamu diam saja, kamu duduk saja. Nah, berarti kamu tidak bertanggung jawab. Nah, siapa nanti yang rugi? Ya, yang rugi adalah diri kamu sendiri. Nah, sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri ini emang membutuhkan tantangan yang sangat luar biasa. Yang mau bertanggung jawab, maka nanti dia akan berhasil. Jika dia tidak mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, maka nanti dia akan rugi. Ya. Selanjutnya adalah yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, di keluarga ini ada adik, ada kakak, ada ibu, ada ayah. Masing-masing individu ini mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda. Contoh misalnya ayah. Ayah mempunyai tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Ayah bertanggung jawab mencari nafkah. Ibu memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Ibu memberi atau memasak untuk anak-anaknya. Ya, atau yang bekerja bisa jadi ibunya bekerja. Anak juga memiliki tanggung jawab terhadap orang tua, yaitu menuruti perintah orang tua. Nah, jika masing-masing individu atau masing-masing yang ada di keluarga ini bertanggung jawab, maka nanti akan tercipta keluarga yang harmonis. Tapi satu saja, ya, di antara keluarga ini tidak ada tanggung jawab, maka nanti apa yang tercipta? Nah, kekurang harmonisan. Contoh misalnya, seorang anak tidak mau bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dia berperilaku ataupun berkelakuan suka-suka dia. Omongan ataupun arahan dari orang tuanya tidak didengarkannya. Arahan dari ayahnya, nasihat dari ayahnya tidak didengarkannya. Nah, bisa seperti itu? Bisa, tapi akan hancur. Tidak bisa seperti itu, ya. Anak harus mempunyai tanggung jawab terhadap orang tua dengan menjaga nama baik orang tua, berperilaku yang baik agar orang tua merasa senang dan merasa bangga. Ibu juga demikian. Ibu di keluarga punya tanggung jawab, misalnya memasak, mencuci. Wah, banyak sekali tanggung jawab sebagai seorang ibu. Ya, kalau ibu tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka kita bagaimana? Kita nggak bisa makan, mungkin kita nggak bisa berpakaian yang rapi karena ibu tidak mencuci, ibu tidak menggosok. Itu contoh tanggung jawab keluarga. Ya, selanjutnya tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, semua individu, semua manusia tidak ada yang bisa hidup sendiri. Semua manusia membutuhkan orang lain. Juga di masyarakat, kita hidup bertetangga, samping kanan, depan, kiri, belakang, punya tetangga. Hendaknya kita saling mengenal. Salah satu contoh tanggung jawab kita di masyarakat adalah contoh, ada perbaikan jalan atau pembersihan jalan atau kerja bakti.
Saat kerja bakti, kita dan keluarga tidak bisa ikut karena punya rencana, yaitu akan pergi berlibur selama 3 hari. Wah, gimana nih ya? Kita nggak bisa ikut kerja bakti karena kita sudah pesan jauh-jauh hari. Dari segi tenaga, kita tidak bisa ikut, kita tidak bisa membantu. Tapi kita bisa bertanggung jawab, yaitu dengan memberikan secara material, yaitu bantuan berupa makanan untuk yang kerja bakti, beli makanan atau menyumbang snack atau minuman untuk mereka yang kerja bakti. Itu sudah cukup sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap masyarakat yang ada di sekitar dengan membantu. Seperti contoh di sini, ya semua warga membantu membersihkan apa ini? Membersihkan kali atau membersihkan rumah, ya di sini yang seperti gambar ini. Nah, itu contoh salah satu tanggung jawab di masyarakat. Nggak ada manusia yang sempurna, yang semuanya bisa dengan diri dia sendiri, itu nggak ada. Semua membutuhkan orang lain. Itu adalah gunanya kita bermasyarakat. Hendaknya kita juga melaksanakan kewajiban kita sebagai masyarakat. Selanjutnya, yang keempat, ya, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Gambar yang pertama, ya, ini salah satu contoh tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, yaitu sebagai pengibar bendera. Mereka telah melaksanakan tugas sebagai pengibar bendera Sang Saka Merah Putih. Salah satu bentuk tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Gambar yang kedua, mereka juga bertanggung jawab, yaitu mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia internasional atau di dunia di negara-negara lain. Mungkin ini sedang berlomba di Singapura. Nah, nama Indonesia akan harum. Itu salah satu bentuk tanggung jawab. Nah, oke, anak-anak ibu, kita ambil kesimpulan. Ya, kesimpulannya adalah tanggung jawab merupakan sikap terpuji dan mencerminkan nilai karakter individu. Kamu mau karakter yang bagaimana? Tinggal ada dua pilihan. Karakter yang bertanggung jawab atau karakter yang tidak bertanggung jawab. Kalau dari kecil kamu sudah punya tanggung jawab, insya Allah semakin besar kamu akan semakin lebih sukses lagi dengan tanggung jawab yang lebih besar. Tapi kalau dari kecil kamu tidak bertanggung jawab, maka jangan berharap kamu nanti besar akan bertanggung jawab. Susah untuk merubahnya. Ya. Yang kedua, orang yang bertanggung jawab disebut sebagai orang yang berkarakter. Iya, kenapa? Karena sudah melekat, sudah menjadi kebiasaan. Waduh, saya kalau tidak isi daftar hadir, rasanya kurang seret. Saya kalau tidak melaksanakan tugas sesegera mungkin, kayaknya nggak nyaman hati saya, kurang tenang. Beda sama anak yang isi daftar hadir, terkadang isi, terkadang enggak. Terkadang bangun kesiangan, terkadang enggak disiplin. Terkadang ngumpulin tugas, terkadang enggak. Nah, itu pilihan. Ya, pilihan buat kamu. Mau menjadi orang yang berkarakter, mempunyai tanggung jawab ataupun tidak. Ya. Selanjutnya ini jenis-jenis tanggung jawab ya, yaitu yang terhadap diri sendiri, termasuk diri sendiri dan terhadap Tuhan, ya, melaksanakan perintahnya, juga tanggung jawab terhadap keluarga. Semua anggota keluarga punya peran dan tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga terhadap masyarakat, ya di masyarakat di mana tempat kita tinggal, kita juga punya tanggung jawab di mana di situ kita sebagai anggota masyarakat, ya. Yang keempat ada bangsa dan negara. Masing-masing negara, masing-masing daerah negara itu mempunyai aturan-aturan yang berlaku. Dan setiap warga negaranya itu harus tahu dan harus memenuhi aturan-aturan yang berlaku sebagai tanggung jawab dia sebagai warga negara. Oke, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa anak-anak Ibu, untuk penjelasan materi ini, anak Ibu tolong dibaca PKN-nya yaitu di halaman 25 agar semakin paham tentang tanggung jawab ini. Selanjutnya, tugas nanti akan Ibu berikan melalui WhatsApp group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.